Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kita memasuki satu hari baru lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita patut ucapkan syukur kepadanya atas pimpinannya. Bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Liu Lilin, kami hari ini bersama-sama akan membahas Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Mari di pagi hari ini kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita sama-sama menjadikan firman Tuhan sungguh pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita di Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Nah, sebelum membaca dan membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu. Kami ingin membahas firman-Mu, dan kami mohon Tuhan menerangi akal budi kami, supaya kami dapat memakainya untuk kemuliaan nama-Mu, memakainya untuk memahami kebenaran-Mu. Pimpinlah kami semua, biarlah orang-orang yang cinta kebenaran, mereka bisa menemukan gelombang radio ini Tuhan, dan mereka bisa dituntun ke dalam kebenaran, dan mereka makin hari makin bertumbuh di dalam kebenaran. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, Lilin akan membacanya dari ayat 1 sampai 20. Sampai 20, ya oke, silakan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Ketika selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak.
Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Kisah Rasul pasal 19 adalah perjalanan misi Rasul Paulus yang ketiga, di mana di pasal 18 di ayat yang antara 18 sampai 23, di situ sudah dikatakan bahwa Paulus pergi keliling lagi ke daerah Galatia dan Frigia, Galatia dan Frigia. Galatia dan Frigia. Nah, di situ dia tentu pergi ke dia naik dari Antioquia itu pergi ke Tarsus, dekat sekali Tarsus. Dari Tarsus bisa ke Derbe, ke Derbe terus ke Listra. Dan ke Listra ada kemudian di atas Listra sedikit ada Ikonium, kemudian Ikonium ke Antioquia, ke Antioquia, terus dari Antioquia dia ke Galatia. Nah, dan dari Galatia itu dia sudah dekat sekali dengan Efesus, Nah, di situ didapatinya beberapa murid katanya di Efesus. Nah, Efesus ini waktu itu kota kebudayaan yang cukup besar, cukup penting. Di situ banyak orang-orang yang terpelajar ada di kota itu. Nah, di situ didapatinya beberapa orang murid. Rupanya ini murid baru. Sesudah Paulus tinggalkan Efesus, ada datang jemaat baru gitu, murid baru. Nah, waktu itu tidak disebut anggota jemaat, tapi disebut murid, Sebenarnya lebih tepat, lebih murid gitu sekarang. Nah, murid ini kan belajar gitu, Nah, murid itu mesti taat sama gurunya gitu. Jadi murid ini. Nah, katanya kepada mereka setelah Paulus ngobrol dengan mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia belum, Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Wah, bayangkan belum pernah dengar tentang Roh Kudus, Ini orang, Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Nah, rupanya ini orang-orang ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptismunya. Berarti dulu mereka di Yerusalem, mereka pergi ke Yerusalem. Ini mungkin orang Yahudi perantauan yang dulu pergi ke Yerusalem dan mendengar khotbah dari Yohanes Pembaptis, kemudian langsung percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi waktu itu Roh Kudus belum diturunkan dan pengakuan iman mereka itu adalah bertobat, bertobat sebagaimana yang dikhotbahkan oleh Yohanes dan percaya Yesus Mesias, bahwa dia datang gitu. Dan ini orang ini sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi apakah pembaptisan Yohanes Pembaptis itu tidak sah? Oh, tidak, sama sekali tidak. Mengapa? Karena rasul-rasul semuanya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi masalahnya bukan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis maka mereka perlu dibaptis ulang. Bukan. Tapi masalahnya adalah karena terbukti sekali bahwa mereka belum mengerti kebenaran. Mereka belum dilahirkan kembali. Mereka ini orang-orang belum pernah dengar Roh Kudus malah, nggak tahu mengapa mereka belum pernah dengar Roh Kudus. Padahal khotbah Yohanes Pembaptis itu berkata, aku membaptiskan kamu dengan air, tetapi dia yang akan datang akan membaptiskan kamu dalam Roh Kudus gitu. Nah, ini mengapa mereka tidak pernah dengar tentang Roh Kudus? Ini sebuah tanda tanya. Mungkin pada waktu Yohanes Pembaptis khotbah saat itu atau pada poin itu mereka lagi ngantuk atau bagaimana sehingga mereka tidak pernah mendengar. Tapi mereka juga memberi diri mereka dibaptis. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, dengan kata lain, iman mereka ini belum iman yang benar gitu. Belum iman yang tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi muridnya atau jemaat perjanjian baru. Nah, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Oke, kalau kamu sudah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi sekarang adalah percaya kepada Yesus. Nah, percaya kepada Yesus apa?
hari ini banyak orang kalau orang sudah berbuat salah kemudian ditangkap, apalagi kalau yang digebukin oleh massa, tobat, tobat, mereka teriak tobat, tobat. Ini bukan tobat yang membawa keselamatan jiwa, ini mungkin tobat yang membawa keselamatan jasmani ya. Karena apa? Ya dia teriak-teriak tobat, ya mungkin tidak digebukin lagi gitu. Tetapi ini bukan tobat yang membawa keselamatan jiwa, keselamatan rohani ya. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang boleh aja tobat ya. Jadi tobat itu artinya sudah nyesel, sudah nggak mau melakukannya lagi. Tapi sekarang ada percaya Yesus dengan benar nggak? Ada juga banyak orang berkata bahwa dia percaya Yesus. Nah, percaya Yesus dengan benar atau tidak? Ya. Percaya Yesus dengan benar atau tidak? Ini penting ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita percaya dengan Yesus dengan benar itu bagaimana? Percaya Yesus dengan benar itu bukan percaya begini. Yesus adalah lahir di kota Bethlehem, anak Yusuf Maria, besar di kota Nazaret, begitu-begitu. Itu sama dengan begini. Kalau Anda percaya Yesus sama dengan percaya bahwa Soekarno adalah presiden pertama Republik Indonesia, begini begitu, itu tidak membawa keselamatan. Ya, sama sekali tidak membawa keselamatan. Kalau Anda percaya Yesus sama dengan Anda percaya bahwa ada orang yang namanya George Washington, dia adalah presiden pertama Amerika Serikat, maka itu tidak membawa keselamatan. Lalu percaya Yesus yang bagaimana? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, percaya Yesus yang percaya begini, bahwa saya adalah orang berdosa dan Yesus adalah juru selamat. Dia datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah dosa manusia dan dia dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Jadi saya mengaminkan dengan segenap hati saya bahwa Yesus dihukumkan di atas kayu salib untuk menggantikan saya menerima hukuman itu. Jadi saya orang berdosa, dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Dosa tidak dapat diselesaikan dengan apapun selain dengan penghukuman. Nah, saya percaya Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya. Jadi, iman inilah iman yang menyelamatkan. Jadi ketika saya percaya Yesus dihukumkan di atas kayu salib menggantikan saya, maka berarti saya tidak akan dihukum lagi. Penghukuman Yesus Kristus sudah dihitung sebagai penghukuman saya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah di sini ya. Paulus bilang kepada mereka harus percaya kepada Yesus Kristus ya, yang datang kemudian dari Yohanes. Nah, ketika mereka mendengar hal itu, ya mereka percaya, ya tentu mereka percaya dan memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka dibaptis ulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi, baptis ulang ini adalah sebuah tindakan yang alkitabiah, sangat alkitabiah. Ya, mengapa? Karena kalau ada orang belum dibaptis dengan benar, maka dia harus dibaptis dengan benar gitu. Ya, dibaptis dengan benar. Nah, kita tidak sembarangan membaptis orang dengan tanpa alasan. Ada gereja yang ya pokoknya dibaptis, nggak ada pakai alasan gitu. Oh enggak, ya alasannya mesti ada. Nah, kita bilang baptisan yang benar harus memenuhi 3 persyaratan ini. Yang pertama, orangnya sudah diselamatkan. Ketika dibaptis, orangnya sudah dibenarkan, sudah diselamatkan gitu. Dan kemudian yang kedua, ya baptisan yang benar itu adalah dengan cara yang benar. Cara yang benar adalah masuk ke dalam air. Baptiso itu ya diterjemahkan mestinya masuk ke dalam air. Ketika Martin Luther pertama kali menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, dia memakai kata diselam ya. Selam ke dalam air, tetapi belakangan kemudian dia berubah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga banyak hari ini mereka yang tidak memasukkan orang ke dalam air, mereka mencari banyak sekali alasan pembenaran ya. Tapi baptiso, Anda pergi ke kedutaan Yunani di sana, Anda tanya sama mereka, jangan dia tahu bahwa ini adalah menyangkut masalah baptisan, ini ritual agama, tanya dia Pak, ini jam tangan saya mau celupkan ke dalam air, ngomongnya gimana? Coba lihat ya. Maka itu ya baptiso itu adalah masuk ke dalam air ya, masuk ke dalam air. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat
Ya, di sini akhirnya mereka dibaptis. Tadi baptisan yang benar, satu orangnya sudah diselamatkan, dua dengan cara yang benar masuk ke dalam air, yang ketiga dilaksanakan oleh gereja yang benar. Nah, ini penting ini. Otoritasnya gereja yang salah apa gereja yang benar? Nah, gereja yang benar itu yang gimana? Bukan bangkunya diatur dengan benar, bukan sound sistemnya itu volumenya benar gitu, bukan. Pengajarannya benar gitu. Nah, pengajarannya apa? Oh, ada banyak ya. Nah, kita katakan yang paling penting doktrin keselamatan, doktrin tentang Alkitab, doktrin tentang gereja. Nah, kami melihat 3 doktrin ini sangat penting untuk menentukan sebuah gereja itu gereja yang benar apa gereja yang salah gitu. Ya, sebuah gereja itu milik Tuhan apa milik iblis gitu. Atau saham iblisnya sudah lebih banyak di dalamnya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita perlu concern ya, perlu memberi perhatian yang cukup tentang gereja yang benar dan gereja yang salah. Nah, 12 orang ini kemudian memberi diri mereka dibaptis. Nah, karena mereka pertama kali mendengar Roh Kudus, dan disinilah terjadi pembaptisan Roh Kudus yang terakhir, ya, yaitu di luar Yahudi. Kita lihat di sini ya. Jadi jemaat di luar Yahudi kini ya diresmikan Injil pemberitaan sampai di ujung bumi. Jadi kita lihat kalau Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku, kamu akan memberitakan Injil, menjadi saksi di Yerusalem, Samaria, Yudea sampai ke ujung bumi. Nah, ini kita lihat ya, pembaptisan Roh Kudus pertama terjadi di Yerusalem, kemudian terjadi di Samaria, ya, di Samaria pasal 8, di Yerusalem pasal 2, Samaria pasal 8, kemudian di ibu kota Yudea, Kaisarea, ya, di rumah Cornelius pasal 10, dan yang terakhir adalah di Kisah Rasul pasal 19 ini. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah sesudah itu tidak ada yang namanya baptisan Roh Kudus lagi, ya. Sesudah itu tidak ada yang namanya baptisan Roh Kudus lagi. Dengar baik-baik. Hanya terjadi 4 kali. Di Yerusalem sekali, di Samaria 1 kali, di Yudea 1 kali, kemudian di luar Yahudi di ujung bumi 1 kali. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, selama katanya 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat itu di situ dan mengajar dengan berani. Nah, oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, ya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan, maki-maki mungkin ya. Dan karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Nah, banyak sekolah teologi hari ini namanya Tiranus. Yang ngikut nama ini yaitu Paulus mendirikan sekolah teologi pertama di Tiranus katanya. Tiap-tiap hari ya, setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus ya. Hal itu dilakukannya 2 tahun lamanya. Wah, 2 tahun ya, kalau siang dan malam ya, ada pakai malam nggak ini ya katanya. Ya kalau tiap-tiap hari ya. Ya itu lumayan ya, pengetahuan mereka itu ini setingkat sarjana lah gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada orang berkata bahwa nggak usah sekolah teologi, nah nggak usah sekolah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya kasih tahu ya, bangsa yang konyol dan bodoh adalah yang menghina pendidikan. Demikian juga lah jemaat atau gereja yang konyol ya, itu adalah yang menghina pendidikan. Memang pendidikan bisa menyebabkan orang sombong, pendidikan bisa menyimpang. Tetapi ya, kalau ada pendidikan yang menyimpang, kalau ada hamba Tuhan yang terdidik yang menjadi sombong, itu tidak digeneralisir lalu kita tidak perlu pendidikan gitu. Itu kan kelewat ini, konyol namanya gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, Paulus mendidik murid-muridnya dan kemudian mengutus mereka keluar, sehingga ada kata begitu ya. Nah, hal itu dilakukannya kira-kira 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun Yunani. Seluruh penduduk Asia yang tadinya Roh Kudus melarang Paulus pergi ke situ dan belok ke Makedonia, sekarang seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Dari siapa? Dari murid-murid yang belajar di itu ruang kuliah Tiranus itu. Nah, oleh Paulus katanya Allah melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Ya, bahkan ya katanya orang membawa sapu tangannya gitu dan meletakkan atas orang atau kain yang pernah dia pakai gitu, dan orang itu penyakitnya jadi sembuh dan roh-roh jahat juga keluar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, luar biasa sekali. Nah, mengapa
karena dia rasul, ya, dia rasul. Kita tidak baca Timotius melakukan itu, kita tidak membaca Titus melakukan itu, Lukas, ya, Barnabas, Silas, kita tidak membaca mereka melakukan itu, ya. Mengapa Paulus? Karena dia rasul. Dan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Nah, pendengar coba perhatikan di 2 Korintus pasal 12 ayat 12, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau itu membuktikan dia seorang rasul, berarti yang non-rasul pasti tidak, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, cara menafsir Alkitab yang benar adalah Alkitab itu harmonis, saling melengkapi, ya, saling menganyam. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, tidak benar kalau hari ini orang yang non-rasul berkata dia diberi karunia untuk melakukan mujizat dan lain sebagainya. Jelas ini rasul palsu, ya. Jelas bahwa ini adalah nabi palsu yang datang itu. Jadi pendengar harus waspada, harus waspada. Saya katakan bahwa di mana di dalam Alkitab dinubuatkan pada akhir zaman akan datang banyak nabi palsu dan menyesatkan banyak orang. Jangan kita terhitung ke dalamnya itu. Jangan kita termasuk orang yang disesatkan gitu. Jadi untuk itu kita harus bagaimana? Kita harus waspada, kita harus cerdik, kita harus sungguh-sungguh memberi perhatian terhadap hal ini. Segala sesuatu coba kita jangan dipusingkan, jangan dibingungkan gitu. Biasanya kelompok yang mau menghipnotis orang dan lain sebagainya itu suruh kita supaya kita ini tidak pakai akal budi kita, yaitu pejamkan mata katanya, ikutin saya begitu. Ini aba-aba untuk hipnotis orang, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kalau orang suruh kamu begitu, justru kamu harus siuman sekali gitu. Kamu harus siuman, kamu harus berpikir keras, ya. Harus berpikir keras. Ada yang bilang kosongkan pikiranmu. Mana bisa pikiran saya dikosongkan, ya. Nggak bisa dikosongkanmu, ya. Kalau itu bukan kayak hadis bisa diformat ulang gitu, ya, dihilangkan semua, ya, isinya gitu, nggak bisa, ya. Nah, sebenarnya itu semua aba-aba untuk menghipnotis orang. Dan ya, kalau pikiran kamu dikosongkan, itu iblis bisa masuk, ya. Iblis, kalau jiwamu dikosongkan katanya, ya. Apalagi yang tidak lahir baru itu sudah pasti bisa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu hati-hati. Nah, oleh Paulus katanya, ya, mujizat-mujizat dilakukan untuk meneguhkan, ya, untuk meneguhkan banyak hal, ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Injil, pengajaran yang baru, yaitu artinya aturan-aturan perjanjian baru dan lain sebagainya. Nah, semua itu disampaikan oleh Rasul Paulus, tentu diajarkan kepada murid-muridnya yang di Tiranus itu. Nah, karena begitu, maka mereka pasti, ya, pergi keluar memberitakan Injil, dan Tuhan meneguhkan Rasul Paulus. Lihatlah, tidak dikatakan murid-murid Rasul Paulus itu mengadakan mujizat, tapi mereka membawa sapu tangannya Paulus gitu, ya, mereka membawa bajunya Paulus gitu. Nah, mengapa? Karena Paulus ini seorang rasul. Sedangkan murid-muridnya yang lain, mereka cukup mengajar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus begitu. Hari ini juga kita tidak perlu minta Tuhan, tolong kasih saya ini mujizat supaya orang takut sama saya. Saya jadi ini keren sekali, orang takut sama saya gitu. Enggak. Hari ini kita memberitakan kesaksian para rasul. Yang di dalam Alkitab kita ini adalah kesaksian para rasul dan pengajaran para rasul. Jadi jangan pengajaran kita, ya, pengajaran para rasul. Jadi yang saya sampaikan ini adalah pengajaran para rasul. Saya hanya menguraikannya untuk Anda, menguraikan, mengharmoniskan, mensistematiskan. Doktrin itu di dalam dunia teologi itu disebut sistematika teologi, ya. Jadi systematical theological, ya. Jadi theological systematic itu adalah ini doktrin, ya. Jadi Tuhan memberikan kebenarannya di dalam Alkitab, seluruh Alkitab penuh dengan ayat, dan ya, kita menyusunnya menjadi satu sistematika teologi. Ya, misalnya apa kata Alkitab tentang dosa?
ya, secara sistematis. Apa kata Alkitab tentang manusia? Antropologi, ya. Apa kata Alkitab tentang dosa? Hamartologi, ya. Apa kata Alkitab tentang keselamatan? Soteriologi. Itu doktrin. Doktrin itu adalah sistematika teologi. Jadi disistematiskan, bukan dibentrok-bentrokkan gitu, ya, tetapi disistematiskan, diharmoniskan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, di sini dicatatkan sebuah peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa di mana karena ya nama Tuhan Yesus sudah makin harum, makin terkenal, dan semua orang di wilayah di situ tahu bahwa ini nama yang penuh kuasa, nama yang dimana disebut atas nama Yesus Kristus, maka iblis diusir dan semuanya. Jadi ini nama yang dikenal, dan mereka tidak tahu bahwa yang memakai nama ini adalah murid-murid Tuhan saja, orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus dengan segenap hati. Banyak orang tidak mengetahui, mereka pikir kayak model kayak jimat begitu. Jadi sehingga kalau kita memakainya, kita juga akan kebal gitu. Ya, dan seperti begitulah ya, kalung atau apa begitu, mereka berpikir demikian. Dan mereka tidak tahu bahwa nama itu berguna, ya. Nama itu berkuasa adalah bagi yang sungguh-sungguh percaya, bagi yang sungguh-sungguh menerimanya, bagi yang sepenuh hati ya mengasihi Tuhan. Nah, ada sejumlah orang katanya, ini orang Yahudi, tukang jampi, ini tukang keliling, tukang usir setan, sorcerer, ya. Jadi ini dia pergi, ya keluar, dan satu hari ya dia pikir bahwa dulunya mungkin dia usir setan pakai penghulu setan, sekarang bagaimana kalau pakai nama Yesus gitu ya. Jadi sehingga dia katanya dia menyumpahi itu roh jahat itu ya. Jadi roh jahat itu diseruhi di Jumat, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Wah, Yesus yang mana? Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Wah, ini kelihatan sekali langsung ya bahwa engkau bukan muridnya gitu ya. Ya, nyebutnya saja salah gitu ya. Yesus yang menyumpahi lagi. Nah, menyumpahi kamu. Nah, akhirnya tahu apa yang dikatakan oleh iblis itu ya, katanya ini dia itu berkata apa katanya? Mereka melakukan hal itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa ya. Ini namanya ya, imam kepala di sinagog mungkin ini. Tetapi roh jahat itu menjawab. Nah, ini roh jahat menjawab lagi. Yesus aku kenal katanya. Ya jelas dia kenal dia. Dia Allah ya. Dia pencipta langit dan bumi. Yesus aku kenal katanya. Dan Paulus aku tahu katanya. Nah, Paulus aku tahu dia siapa. Ya dia muridnya Yesus. Ya. Dia rasul. Ya aku tahu Paulus. Tetapi katanya siapa kamu ini? Ya. Siapakah kamu? Dan ya seorang yang dirasuk roh jahat itu, 2 dan ya orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka. Jadi menerpa mereka, menangkap mereka gitu ya, dan menggagahi, artinya dibuat tidak berkutik di bawah ya. Kemudian mungkin pakaiannya dikoyak-koyak ya, dipukul ya, dikoyak-koyak. Wah, bayangkan ini kuat sekali ini orang ya. Kuat sekali katanya menggagahi mereka, dan katanya akhirnya mereka luka-luka ya, dan lari telanjang luka-luka ya. Bajunya ditarik mungkin ya, dikoyak, mereka lari ya luka-luka. Nah, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus ya. Seluruh penduduk Efesus tahu. Wah, ini karena peristiwa gempar gitu loh. Ya, semua orang tahu ya, kota sekecil itu ya enggak, walaupun belum ada SMS gitu, pasti semua orang tahu gitu. Nah, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua. Jadi semuanya jadi ketakutan gitu. Waduh, rupanya ini bukan untuk main-main ya. Rupanya ini bukan seperti jimat gitu ya loh. Nah, di dalam kekristenan ada jimat ya loh. Nggak boleh ada satu media yang dipakai untuk sesuatu. Seperti salib misalnya dipakai untuk takut-takutin setan. Nggak ada, itu bukan begitu ya. Dan ada minyak untuk ngurapin orang segala macam. Itu bisa dihitung jimat itu ya. Itu salah, sekali lagi itu salah ya. Nah, itu menyebabkan kekristenan jadi kacau balau gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, mereka semuanya menjadi takut ya.
Akhirnya banyak yang datang katanya. Mereka bilang, wah, banyak orang menjadi percaya gitu. Menjadi percaya dan mengaku di muka umum, oke, ya sekarang kami percaya Yesus. Rupanya bukan boleh pakai namanya aja, mesti percaya dengan segenap hati gitu. Nah, bahwa mereka juga mengaku mereka turut pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, yaitu pakai nama Tuhan Yesus sembarangan gitu ya. Nah, banyak juga di antara mereka yang katanya dulu melakukan sihir, ya, mengumpulkan kitab-kitabnya, ini kitab-kitab sihir ini, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Itu buku-buku sihir dibakar. Nah, ini mantra-mantranya mungkin ya toh. Dan katanya nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Ini bukan nilai, maksudnya itu harga kitab itu kalau dijual di pasaran. Ini adalah harga perkamennya atau harga ini papirusnya. Karena zaman itu kertas mahalnya bukan main ya. Ini 100 tahun yang lalu aja itu harga kertasnya mahalnya bukan main, apalagi zaman itu ya toh. Jadi harga papirus atau perkamen yang dipakai untuk menulis itu yang harganya mahal sekali gitu. Dan jalan ini ya, dengan jalan ini katanya tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Oh, jadi firman Tuhan makin tersiar, makin banyak orang yang menjadi murid. Rasul Paulus mengajar mereka ya, siang malam dia mengajar ya, mengajar dengan rajin sekali. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca lagi ya. Lilin akan membaca dari ayat 21 sampai 40. Silakan. Kemudian daripada semuanya itu Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, orang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Keduanya dari orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Akan tetapi Panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah.
Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi demi Demetrius dan tukang-tukangnya ada yang pengaduannya terhadap seseorang. Bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, setelah bertahun-tahun Rasul Paulus di Efesus, ya, dia sudah mengajar di ruang kuliah Tiranus selama 2 tahun, bayangkan, ya. Kemudian masih lama lagi pasti. Nah, setelah orang di Efesus makin hari makin banyak yang percaya Tuhan, ya tentu ya itu omongan-omongan semakin tersebar. Pengajaran yang benar, percaya kepada Yesus, ya bertobat sungguh-sungguh, dan jangan lagi menyembah kepada berhala. Jadi jangan menyembah kepada sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini sangat merugikan. Ini satu orang yang namanya ini Demetrius, ya. Demetrius ini adalah seorang yang yang tukang tembaga gitu, yang membuat patung itu. Nah, memang sebelumnya kita lihat di ayat 21, Paulus sudah mau berangkat, ya. Kemudian semuanya itu Paulus bermaksud berlayar ke Yerusalem, ya. Mulai Makedonia, Akaya, memang dia sudah kepingin pergi, dan dia berkata dia ingin sekali pergi ke Roma, ya. Dia ingin memberitakan Injil pergi ke Roma. Ini Roma itu pusat dunia waktu itu. Jadi ingin memberitakan Injil ke Roma, dan ya dia menyuruh 2 orang pembantunya, Timotius, lihat, dan Erastus mendahuluinya pergi ke Makedonia. Nanti dari Makedonia akan naik kapal, ya, menuju ke Asia, ke Yerusalem dulu gitu. Dari situ kemudian dia kepingin sesudah mungkin kasih laporan gimana, dan dia mau pergi ke Roma, memberitakan Injil ke Roma. Karena di Asia ini hampir semua kota sudah dia kunjungi dan ada jemaat sudah berdiri di situ. Nah, di Efesus bersamaan dengan waktu itu Paulus sudah mau pergi, datang ini, ya, huru-hara katanya mengenai jalan Tuhan juga. Pada waktu itu katanya Demetrius ini yaitu tukang perak, ya. Demetrius seorang tukang perak yang membuat ini kuil-kuil kecil mungkin, ya. Ini seperti kuil yang di modelnya gitu kecil, ya, dan dijual, ya, disembah orang. Nah, Artemis ini apa? Artemis ini adalah ini Dewi Kesuburan, ya. Dewi Kesuburan ini. Nah, Dewi Kesuburan ini katanya, ya, ada yang menafsirkan ini patung dewinya itu jatuh dari langit itu mungkin meteor gitu, meteor. Ya, tidak berbentuk muka manusia, tetapi mungkin kalau lama-lama dilihat itu seperti orang, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebuah bentuk kalau kita lama-lama lihat, apalagi agak mirip-mirip dikit gitu, lama-lama makin hari dilihat itu makin mirip. Nah, katanya mungkin ini patung dewi ini adalah batu yang jatuh, meteor, ya, yang sepertinya gambarannya itu ada mempunyai banyak buah dada gitu. Jadi disembah sebagai ini Dewi Kesuburan gitu. Nah, dia ada kuilnya di Efesus di situ yang megah, ya, dibangunkan karena ini jatuh dari langit katanya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian, ya, Demetrius ini dia tukang perak, dia penghasilannya itu ada dari membuat kuil-kuil kecil gitu untuk dijual. Jadi makin hari makin banyak orang Efesus yang percaya kepada Tuhan, sehingga itu kuil kecilnya tuh nggak laku lagi gitu, ya, makin hari makin nggak laku, sehingga mungkin, ya, ekonominya agak sedikit sulit, ya. Akhirnya dia cari gara-gara gitu. Cari gara-gara, dia
kumpulkan dia punya karyawan semuanya, dia menghasut mereka, dia berkata bahwa penghasilan kita berkurang, kalian ini bisa di PHK semuanya, ini semuanya ini ulahnya si Paulus itu, ya, karena dia memberitakan kemana-mana katanya, ke seluruh dunia, bukan cuma di Efesus katanya, ke seluruh dunia, bahwa ini orang tidak boleh menyembah lagi buatan tangan manusia segala macam gitu. Itu memang benar kan, ya, sesungguhnya ya inilah kita lihat ya, di dunia ini pemerintah mestinya menjaga kebebasan bicara dan kebebasan berpendapat, tapi tidak boleh kebebasan untuk memukul orang gitu. Ya, tidak ada yang macam begitu. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kemudian katanya ya, akhirnya karena dia berkata begitu, jadi karyawan-karyawannya dipanas-panasin ya, semuanya akhirnya serentak mengadakan demonstrasi yang mengarah ke anarkis gitu ya. Jadi mereka semuanya keluar katanya, teriak-teriak gitu, teriak-teriak katanya, mendengar itu ya meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, ya besarlah Artemis, dewi orang Efesus ya toh. Jadi besarlah Artemis, mungkin teriak-teriak begitu, besarlah Artemis, besar di jalanan, makin diteriak begitu ya makin banyaklah orang gitu ya. Besarlah Artemis gitu ya, diteriak-teriakan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini akhirnya makin banyak orang berkumpul katanya, seluruh kota menjadi kacau katanya, seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian. Rupanya arahnya ke situ. Kalau sekarang di Jakarta ini demonya itu di sekitar Bundaran HI di situ, HI di sini. Tapi kalau di Efesus rupanya mereka pergi ke gedung kesenian. Jadi banyak orang datang ke situ ya. Siapa yang mereka mau salahkan? Mereka cari Paulus, nggak tahu di mana. Ya, Paulusnya mau pergi tapi ditahan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya pasti bilang jangan pergi. Ini kumpulan kacau balau ya. Tapi Paulus ini memang dia pemberani ya. Dia pemberani. Bagi Rasul Paulus apa? Hidup apa mati itu sama aja ya. Kan di dalam Filipi dia sudah tulis katanya, bagiku ya mati adalah untung katanya ya. Mati itu untung katanya. Di dalam Filipi ini pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, Paulus sebenarnya mau cepat dapat untung ini, ya. Tapi ya murid-muridnya masih memerlukannya. Ya, kalau kita masih hidup hari ini, mesti kita masih diperlukan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang kalau Anda masih hidup, ada alasan nggak Anda hidup ini? Anda diperlukan nggak? Atau hidup untuk bikin beras jadi lebih mahal gitu? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tiap-tiap orang Kristen Anda perlu tahu, kalau Anda hidup ya, maka Anda masih diperlukan. Dan kita perlu cari tahu, Tuhan saya bisa melakukan apa? Kalau engkau masih membiarkan saya hidup, engkau masih memerlukan saya, beritahu saya kerjakan apa gitu. Beritahu saya tanggung jawab saya apa. Nah, mendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kalau engkau mau tahu tanggung jawab apa, mari kita beritakan Injil. Mari beritakan Injil bersama dengan saya. Anda bisa melakukannya. Nah, akhirnya katanya, ya ramai-ramai mereka membanjiri gedung itu dan serta menyeret Gaius dan Aristarkus ya. Gaius dan Aristarkus. Keduanya orang Makedonia. Ya, dan teman seperjalanan Paulus, orang Makedonia, teman seperjalanan Paulus. Nah, ini diseret katanya. Nah, akhirnya Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan ya, beberapa pembesar yang berasal dari Asia ya, yang bersahabat dengan Paulus, mengirim peringatan kepadanya supaya jangan masuk ke gedung kesenian itu. Mengapa? Karena pembesar tahu ini kalau situasinya sudah chaos ya, situasinya kacau macam begitu, ini susah dipertanggungjawabkan punya. Orang-orang yang ya bisa berbuat apa saja. Nah, karena apa? Ini demo anarkis ini ya. Ini yang datang ke situ itu bukan Paulus, mestinya polisi kalau sekarang ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, mereka memperingatkan Paulus, jangan pergi. Nah, rupanya Paulus juga punya teman pembesarnya yang tahu bahwa dia mengajarkan kebenaran gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya mereka teriak-teriak di situ. Ya begitulah ya. Namanya demo anarkis ya. Apa yang bisa dilakukan?
tanpa disertai dengan intelektual punya, ya, tanpa argumentasi, ya, tidak menghargai ini cara berpikir, hanya demo teriak-teriak saja, ya, menang jumlah gitu, menang nekat gitu, ya, dan lain sebagainya begitu, ya. Anda mengatakan katanya mereka kumpul di situ kacau balau, ya, kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Bayangkan, ya, berarti ikut-ikutannya banyak, nggak tahu untuk apa mereka berkumpul kan. Lalu seorang bernama Alexander didorong keluar, ya, ke depan oleh orang-orang Yahudi. Nah, ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi, ya. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Jadi dia mau menenangkan mereka gitu, ya. Kita tidak tahu maksudnya pembelaan di sini itu apa, mau bela Paulus, apa mau bela Demetrius gitu. Nah, hanya di pembelaan. Tetapi ketika mereka tahu, ya, bahwa ia adalah orang Yahudi, nah ini orang-orang Demetrius tahu bahwa ini orang Yahudi. Orang Yahudi kan memang nggak boleh nyembah patung juga gitu, ya, nggak boleh nyembah itu. Jadi mereka pikir, wah ini sih bukan mau bela kita gitu, ya. Berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Mereka nggak biarkan dia bicara, ya, mereka teriak lagi di situ, ya. Besarlah Artemis Dewi orang Efesus, ya, teriakannya cuma itu aja. Besarlah orang Dewi Artemis gitu, ya, hanya begitu saja, ya. Akan tetapi, ya, panitera kota katanya menenangkan orang banyak itu dan berkata, hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus lah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, ya. Wah, mereka di sedikit secara psikologi mereka dibuat sedikit bangga, jadi senang nih panitera ini pintar ngomong ini, ya. Jadi ini mereka dibuat jadi tenang, ya, dipuji sedikit gitu. Wah, jadi tenang katanya, ya. Nah, katanya siapa yang tidak kenal kalian ini, ya. Ini orang yang memelihara kuil Artemis, ya, dan yang maha besar katanya. Oh, maha besar lagi. Padahal, ya, itu meteor yang jatuh itu, ya. Dan lagi, ya, ini berhala dibuat oleh tangan manusia, ya, maupun patungnya yang turun dari langit katanya. Nah, hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang katanya. Ya, kalau ini Artemis kami Dewi yang maha besar, kalau engkau menyembah Allah yang maha besar, ya tenanglah, jangan begitu, ya, jangan pakai teriak-teriak begitu gitu. Ya, kamu harus tenang, ya, tidak boleh ini anarkis, ya. Kalau anarkis kamu bukan menyembah Dewi yang maha besar gitu. Nah, coba diajak mereka berpikir, ya. Kalau Dewi kamu maha besar, dia bisa bela kamu, bukan kamu bela dia. Kalau kamu yang mesti bela dia, Dewi kamu maha kecil gitu, bukan maha besar gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ini panitera ini pintar ngomong dia nih, ya. Sebab kamu katanya ini hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, ya. Jangan terburu-buru bertindak katanya. Sebab apa? Kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi, mereka tidak melakukan tindakan kriminal sedikit pun, dan juga tidak menghujat namanya, ya. Jadi, ya, jika Demetrius dan tukang-tukangnya, ya, ada pengaduannya terhadap seseorang, ya, bukankah ada sidang-sidang pengadilan? Nah, inilah, ya, ajukan dia ke pengadilan, ya, dan ada gubernur, ada pemerintah gitu. Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Jadi kalau ada orang yang bertindak sendiri secara anarkis terhadap rakyat yang lain, sebenarnya tindakan itu adalah menghina pemerintah, menghina polisi, ya. Kalau ada sekelompok orang yang bertindak, ya, sekehendak hatinya, dia bisa pergi ke satu rumah, obrak-abrik rumah itu, tiang siang-siang bolong begitu, ya toh, atau ya menghancurkan gereja, ya toh, dan lain sebagainya. Itu sebuah penghinaan terhadap pemerintah yang sedang memerintah. Itu penghinaan terhadap polisi yang bertugas. Itu penghinaan terhadap pengadilan. Berarti ini orang-orang nggak percaya pengadilan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betul sekali lihat ini, ya. Katanya, ya, akhirnya katanya ini. Dan jika ada ini, jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah, ya, kehendak itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Jangan yang ribut-ribut macam begitu, ya. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Oh, nanti pemerintah Roma datang, ya. Pemerintah Roma datang kirim pasukan, nah seluruh kota dihancurkan, nah baru tahu lu orang, gitu. Nah, mungkin begitu maksudnya oleh panitera kota itu. Karena tidak ada alasan yang
yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Kumpulan yang kacau balau ini tidak ada alasan untuk membenarkannya. Kita tidak bisa berkata apa-apa. Ini hanyalah kumpulan kacau balau gitu. Dan katanya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah ya, panitera ini dengan logikanya membuka mereka, akal budi mereka, sehingga mereka menjadi mengerti, iya, kita ini kumpulan kacau balau ya. Dan apa yang kita buat ini sebenarnya hanya bikin malu kita. Apalagi sekarang ini, dilihat ini ya, ditulis di dalam Alkitab, ini dibaca udah 2000-an tahun ini, bikin malu ya toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat nih ya, ternyata mereka masih kenal malu ini, masih tahu malu ini. Untung mereka tidak ditulis namanya di sini ya. Kalau ada tulis namanya ini Demetrius ya, Demetrius. Nggak ada orang mau kasih nama anaknya Demetrius sekarang baik-baik itu ya. Saya belum ketemu orang kasih nama anaknya Nero gitu ya. Belum pernah gitu. Bahkan dinamain anjingnya Nero gitu ya. Anjingnya kasih nama Nero. Kita nggak ketemu orang namanya Herodes gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, mengapa? Ya, karena ya bikin malu, mereka bikin malu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, kita lihat zaman sekarang pun kita harus mengerti akan hal ini dengan baik, bahwa ya kekerasan yang kita lakukan ya, itu hanyalah akan bikin malu kita sendiri gitu. Itu hanya akan membuat kita dihitungkan ya sebagai orang yang tidak intelek ya, hanya memakai otot tidak pakai otak gitu, hanya mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekacaubalauan, mengandalkan ini kekerasan gitu. Kita tidak intelek. Dan apa? Kalau kita berbuat demikian, maka agama kita atau doktrin kita atau denominasi kita itu dicemarkan ya, dicemarkan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan demikian ya. Maka marilah kita meninggikan ini argumentasi intelektual, berpikir dengan jernih ya, dengan akal budi yang baik gitu, dengan hati yang dingin. Dan ya, kalau orang tidak mau percaya apa yang kita sampaikan, ya sudahlah ya toh kita hanya menawarkan. Kita hanya menawarkan makanan yang enak, tidak boleh dipaksakan. Itu hanya ditawarkan. Kalau dipaksakan itu racun ya. Tapi kalau ditawarkan boleh ditimbang-timbang ya toh. Ini mungkin enak ini ditawarkan. Ini makanan ini enak, silakan Anda makan. Nah, tapi kalau tangan kita diikat gitu, kemudian makanannya mau dimasukkan ke dalam mulut kita, itu pasti bukan makanan yang enak itu. Kita harus meronta-ronta sekuat-kuat kita supaya kita lepas dari ini dimasukkan makanan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Anda tahu ya, kalau Anda diikat di satu tempat, kalau Anda dilarang untuk berpikir ya, kalau Anda dilarang untuk pindah, itu pasti bukan yang benar. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya berkata kepada jemaat saya, jikalau Anda ketemu gereja yang lebih benar dari Grafe, saya katakan, engkau boleh pindah, silakan ya. Silakan pindah punya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Ya kalau Anda ketemu yang lebih benar, Anda pindah, saya juga mau pindah gitu. Saya juga mau cari yang lebih benar gitu. Tapi kalau sekarang Anda ada di dalam kebenaran, pujilah syukur kepada Tuhan ya. Kita percaya kepada yang benar, kita ada di dalam yang benar. Ini yang indah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya pembahasan kita hari ini sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena di tangan kami ada catatan firman-Mu, firman yang tertulis. Kalau lisan kami tidak akan mengetahuinya lagi, namun dituliskan sehingga kami bisa membacanya dan mempelajarinya. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati usaha kami ini, dan biarlah firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami berbuah lebat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.